Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Kirani dengan NPM 201506166. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur direktori Linux dan perintah-perintah dasar Linux untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah sistem operasi. Pertama-tama, apa itu direktori dan sistem file? Untuk di Linux dan Unix, segala sesuatu adalah file. Direktori adalah file, file juga file, dan device-device juga merupakan file. Device yang seringkali dirujuk sebagai inode, tetap saja mereka dianggap sebagai file. Sistem file di Linux dan Unix diorganisasikan secara hierarkis seperti struktur pohon. Level tertinggi dari sistem file adalah direktori root atau garis miring. Semua file dan direktori yang lain berada di bawah direktori root. Nah, ada perintah-perintah dasar di Linux yaitu atau command line interface adalah sebuah antarmuka berbasis teks yang mengizinkan pengguna untuk melakukan interaksi dengan sistem melalui baris-baris perintah atau yang biasa disebut dengan command line. Di sini ada beberapa perintah-perintah dasar dari Linux dan saya akan langsung mempraktekkan beberapa di antaranya. Yang pertama itu ada sudo su untuk perintah untuk masuk sebagai super user alias admin dengan sintaks sudo perintah. Lalu ada login untuk login sebagai user tertentu dengan sintaks login lalu masukkan user dari nama usernya. Lalu ada pwd untuk mengetahui sedang dari file atau folder mana dengan sintaks pwd. Lalu ada cd untuk pindah ke folder yang diinginkan dengan cd dalam kurung nama folder. Berikut saya akan langsung mempraktekannya. Sini sudah ada terminalnya, kita bisa ketikkan sudo su. Setelah masukkan password, itu akan langsung login sebagai super admin. Lalu selanjutnya ada command line login. Seperti tadi kita masukkan dulu user mana yang akan di login, lalu masukkan passwordnya. Sini kita sudah login sebagai user dengan nama Rani. Lalu selanjutnya ada pwd. Di sini menunjukkan bahwa kita sedang berada di directory home. Lalu untuk selanjutnya kita akan kembali sini dulu. Ada yang selanjutnya ada ls untuk menampilkan list folder-folder yang ada di dalam suatu folder dengan sintaks ls. Lalu ada mv untuk memindahkan file ke folder yang diinginkan dengan sintaks mv nama file plus eksistensi lalu direktori yang dituju. Lalu ada cat berfungsi untuk membuka isi file yaitu cat nama file. Lalu ada cp digunakan untuk menyalin atau copy file ke suatu direktori dengan sintaks cp nama file plus eksistensi direktori yang dituju. Berikut ada ls. Di sini muncul beberapa direktori dari home. Lalu seperti tadi ada perintah cd atau change directory. Kita bisa coba change directory ke music. Ini menandakan kita sudah berpindah ke directory music. Lalu di sini kita bisa mencoba membuka file dengan menggunakan cat. Nah, nama file itu ada salma.txt. Ini berarti file masih kosong dan tidak bisa apa-apa. Lalu ada mv untuk memindahkan file ke folder yang diinginkan. Saya akan memindahkan pertama saya akan pindah ke home terlebih dahulu.
saja. Lalu selanjutnya ada mkdir atau berfungsi untuk membuat direktori baru dengan sintaks mkdir lalu nama direktori barunya. Kalau ada rmdir berfungsi untuk menghapus direktori, yaitu dengan sintaks rmdir direktori yang dihapus. Kalau ada rm berfungsi untuk menghapus file dengan sintaks rm dan file yang ingin dihapus. Kalau ada file gunakan untuk mencari file dengan sintaks find directory name, nama file yang akan dicari plus extensionnya. Sebelumnya saya akan menambahkannya. Lalu tadi kita bisa cek dari ls, lalu kita bisa membuat mkdir dengan nama mungkin cobaan. Sini kita sudah ada file baru yaitu percobaan, lalu kita bisa mencoba menghapusnya dengan rmdir percobaan. Sini file dari percobaan sudah hilang. Lalu kita bisa mencoba menghapus file yaitu rms, lalu memberikan nama filenya. Sekarang file sudah tidak ada. Kita lanjut. Perintah selanjutnya itu locate, juga berfungsi untuk mencari file sama seperti find dengan sintaks locate strip key dengan nama file yang ingin dicari, lalu ada touch untuk membuat file kosong baru dengan touch nama file baru. Lalu ada grep berguna untuk mencari kata di suatu file dengan sintaks grep kata yang ingin kamu cari dan file yang ingin ditelusuri. Lalu ada du untuk mengetahui berapa banyak disk space yang sudah terisi di suatu directory. Saya akan mencoba melakukannya lagi. Akan membuat file dengan touch, lalu diberi nama filenya dan ekstensinya. Yang sudah ada file dengan nama runny. Lalu kita bisa mencoba mengecek berapa banyak disk space yang sudah terisi di suatu directory. Kita coba di home. Di musik ada isi 8 KB. Itu berapa yang dapat saya praktikkan. Lalu selanjutnya ada perintah berupa df atau mengetahui sisa kapasitas disk atau space hard disk dengan sintaks df strip m. Lalu ada diff digunakan untuk membandingkan konten di dalam dua file berbeda dengan sintaks diff file pertama yang akan dibandingkan dengan file kedua yang akan dibandingkan. Ada head berfungsi untuk menampilkan 10 baris teks pertama di suatu file dengan sintaks heads dengan nama file, lalu tail perintah ini sebaliknya dari head, yaitu akan menampilkan 10 baris teks terakhir di suatu file dengan sintaks head dan nama file. Lalu ada tar digunakan untuk membuat atau mengekstrak arsip seperti RAR contohnya dengan sintaks tar cvf text tar bintang txt. Lalu ada chown untuk mengubah kepemilikan file yang ada ke user lain dengan sintaks chown user nama file. Lalu ada wc
untuk mengetahui jumlah kata yang ada di dalam suatu file. WC sendiri merupakan singkatan dari word count, lalu sintaksnya ada WC dan nama file. Lalu ada ping, berfungsi untuk mengecek konektivitas jaringan pengguna, yaitu dengan sintaks ping dengan nama jaringan yang akan dicek. Lalu ada kill itu untuk mematikan program secara manual dengan sintaks kill dan nama programnya. Lalu ada password, jika seorang user ingin mengganti passwordnya dengan sintaks passwd dengan nama user. Lalu ada uname untuk mengetahui informasi dasar tentang host dan hardware yang digunakan. Ada uname strip a. Lalu ada top untuk mengetahui proses apa saja yang sedang berjalan di perangkat. Ini saya akan mencoba perintah dari uname dan top. Nah, di sini informasinya ada berikut dengan nama user sampai dengan jenis-jenisnya, lalu ada top. Kira-kira ini dari berapa yang sudah apa aja yang lagi berjalan di perangkat saya. Lalu selanjutnya ada wget, yaitu fungsi untuk mendownload suatu file dengan sintaks wget www.namadomain.com/filebaru.exe. Lalu ada history untuk mengetahui perintah apa saja yang sudah dijalankan sebelumnya. Ada history, lalu ada stat untuk mengetahui informasi detail tentang suatu file dengan sintaks stat. Lalu ada man untuk mencari tahu fungsi dari suatu perintah man_stat. Ini saya akan melihat history apa saja yang sudah dipakai. Kira-kira seperti itu. Lalu ada hostname untuk mengetahui domain dan nama host atau hostname dengan hostname strip key. Lalu ada zip untuk mengpress file ke dalam arsip dengan zip nama, lalu zip nama txt, atau bisa dengan untuk mengubah zip ke dalam arsip, yaitu unzip arsip.zip. Lalu ada user add untuk menambahkan user baru ke dalam sistem. Lalu ada poll untuk menampilkan kalender. Saya akan mencoba menampilkan kalender. Lalu kita akan ulang. Seperti itu kira-kira. Baiklah, terima kasih banyak. Kira-kira begitu cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.